Habib mungkin hari ini mengisi game Ramadan itu seperti apa nih? Iya, sangat seru karena siang hari di daerah BSD yang lumayan jauh, kemudian lagi puasa panas-panasan, tapi excited karena ternyata ramai sekali. Artinya orang mau tetap menjaga kualitas ibadahnya di bulan Ramadan dengan ngaji di siang hari, dan kata Nabi dalam salah satu sabdanya, ya jabu rabbuka, Allah itu terkagum-kagum kepada orang yang seperti itu. Kemudian eh, excited juga di luar Nurul juga karena temanya tentang toleransi. Jarang ngisi kajian yang mayoritas ibu-ibu, tapi temanya tentang toleransi. Jadi senang sekali ada banyak hal baru dari pertanyaan, dari apa yang saya sampaikan tentang toleransi, karena memang segmennya biasanya anak muda, kali ini di challenge dengan segmen ibu-ibu. Untuk mengisi game Ramadan udah berapa kali sih, Bib? Mengisi Gema Ramadan ini kayaknya tahun pertama mengisi Gema Ramadan, dan senang sekali, excited sekali. Jadi semoga ini menjadi rutinitas yang positif di setiap bulan Ramadan. Oke, menjadi kecintaan para anak muda juga seperti apa nih, Bib? Iya, memang dari awal menunjukkan segmentasi dakwanya kepada anak muda. Kenapa? Karena tadi eh, Allah terkagum-kagum kalau ada anak muda yang baik. Tapi kalau orang tua menjadi baik ya biasa aja, karena memang udah waktunya, ingat umur gitu. Nah juga karena kalau orang tua kayaknya sudah ada pendakwah yang lebih powerful daripada saya, sehingga tidak butuh saya, yaitu malaikat maut. Udah sering diingetin malaikat maut pakai uban, pakai kolesterol, pakai bungku dan lain sebagainya. Jadi kalau masih gak tobat, ya gimana ya? Oke, Habib juga dikenal sebagai pemuka agama yang mungkin sedikit berbeda dengan yang lainnya, mungkin juga apa namanya berkomunikasi ataupun ilmu-ilmu dengan pemuka agama yang lain, mungkin seperti apa nih, Bib? Ya, kita kan diperintahkan oleh Nabi Muhammad, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat dari aku. Jadi setiap orang memiliki tugas untuk menyampaikan sesuai dengan kompetensinya, sehingga meniscayakan akhirnya perbedaan. Saya dengan gaya saya, kemudian ada ustadz pesantren dengan gaya pesantrennya, kemudian ada tokoh Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahannya, kemudian ada yang dulunya pemusik maka berdakwah dengan musik. Yang penting sesuai dengan kompetensinya. Jangan pemusik misalnya mau berdakwah dengan hal-hal yang dia tidak punya kompetensi. Jangan seperti saya dakwanya pakai musik, gimana? Saya nggak punya kompetensi dalam musik. Jadi yang penting menyampaikan kebaikan sesuai dengan kompetensi. Karena itu saya sering bilang bahwa saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak pernah saya tulis, agar memang betul-betul sesuatu yang saya pahami, saya punya kompetensi, dan saya sudah pernah tuangkan dalam tulisan sehingga saya bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya. Itu pun tetap dengan kerendahan hati dan kesiapan kalau salah untuk meminta maaf. Tapi ada tantangan sendiri nggak sih, Bib? Maksudnya dengan pemuka agama lain itu maksudnya berargumen ataupun sekaligus berbagi informasi. Tantangannya tentu ada ya, karena kita kan harus bersama di tengah perbedaan. Tapi relatif tantangan itu bisa dijalani dengan baik, karena dari kecil memang saya diajarkan tentang toleransi antar umat beragama oleh ayah saya. Kemudian saya membaca banyak literatur tentang spiritualitas Islam yang mengajarkan tentang eh, kebersamaan di tengah perbedaan dengan hati yang tulus dan lain sebagainya, sehingga tantangan itu relatif bisa diatasi. Justru akhirnya kita yang bikin tantangan baru. Misalnya kemarin kita holiday bareng, tapi I-nya diganti Y, jadi hari yang suci. Kita mencari tantangan baru untuk memberikan bukan hanya pesan, tapi utamanya kesan bahwa kita bisa bersama kok di tengah perbedaan. Karena kadang pesan belum tentu berkesan, kesan itu sudah punya kesan, punya pesan di dalamnya. Atau mungkin melihat anak muda nih, Bib, di bulan puasa, banyak juga mungkin yang merasa kayak menyepelekan puasa. Tips-tips Iya, dari Habib itu sendiri itu nih. itu itu keresahan saya sih. Kayak kita itu menyepelekan mokel, menyepelekan puasa. Padahal ayat puasa itu diawali dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu tidak berpuasa kan berarti kamu dipertanyakan keimanannya. Dan ini satu-satunya
ibadah yang disebut sebagai ibadah rahasia antara kita dan Tuhan aja yang tahu. Dan itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan anak muda. Kenapa? Karena anak muda sering tampak baik di depan orang lain, apalagi di depan orang tua dan di depan media sosial, tapi menjadi tidak baik dalam kesendirian. Karena itu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kamu ingin tahu kamu itu benar-benar baik atau tidak, lihatlah dirimu saat kamu sendirian. Saat kamu bersama Tuhannya dalam kesendirian. Kalau kamu maksiat berarti kamu belum baik. Tapi kalau kamu tetap taat berarti kamu sebenarnya orang baik. Nah, anak muda kalau sendirian tuh sering pencitraannya udah hilang menjadi maksiat. Maka puasa itu sebenarnya pelajaran penting bagi mereka agar tetap baik di tengah kesunyian. Tapi ada tips ya buat anak muda biar mereka senang dengan berpuasa. Tips dasarnya adalah bukan hanya mengetahui bagaimana cara berpuasa, tapi apa itu puasa. Kalau kita betul-betul tahu apa itu puasa, maka kita akan menjalaninya dengan baik. Karena itu Quran pakai kata kutiba, artinya diwajibkan. Maksudnya kata para penafsir Al-Quran, seandainya Allah tidak mewajibkan, kita akan mewajibkan untuk diri kita sendiri. Makanya semua agama mengajarkan puasa. Orang yang tanpa latar belakang agama pun tetap berpuasa. Ada yang namanya intermittent fasting, diet puasa. Karena pentingnya puasa itu sendiri. Nah, kalau kita tahu pentingnya puasa, nggak usah Tuhan yang nyuruh, kita akan melakukan puasa. Kayak fitness, kita tahu pentingnya fitness, walaupun tidak ada ayat, wahai orang-orang yang beriman, fitnesslah kamu, kita tetap fitness. Nah, begitu juga puasa. Oke, mungkin ini sudah pertengahan bulan puasa, mungkin hal baik apa Nah, ini tengah puasa itu kata Nabi Muhammad adalah hari-hari ampunan dari Allah, maufirah. Awal puasa itu hari-hari rahmat, cinta dari Allah. Dan akhir 10 puasa, 10 hari terakhir bulan puasa itu itqun minan nar, pelepasan dari api neraka. Nah, sering kita semangatnya di 10 terakhir dan 10 awal doang. 10 tengah ini lobang. Padahal yang paling dibutuhkan oleh kita sebelum mendapatkan rahmat dan pelepasan dari api neraka, ya ampunan karena banyaknya dosa kita. Maka kalau kita kendor ibadahnya di tengah-tengah bulan puasa, di 10 hari pertengahan bulan puasa, menjadi aneh. Karena bagaimana mau mendapatkan rahmat dan pelepasan dari api neraka kalau kitanya belum mendapatkan maufirah, ampunan dari Allah yang itu adanya di 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Karena itu pertengahannya harus dipastikan bukan hanya baik-baik saja, tapi kalau bisa lebih baik lagi. Karena Habib selama Ramadan mungkin juga banyak yang berdakwah untuk anak muda. Mungkin apa nih cara-cara Habib supaya biar nggak terasa capek ataupun mungkin tetap happy dalam menjalankan aktivitas dakwah selama bulan Ramadan? Ya, pertama melakukan sahur, karena sahur itu selain keberkahan kata Nabi Muhammad, simbol rahmat cinta Allah kepada kita. Bahkan kita disunahkan diakhirkan sahurnya agar tenaganya maksimal. Kemudian menjaga kondisi tubuh dengan istirahat, dan yang pasti menyadari bahwa semakin banyak aktivitas positif di bulan puasa, selama itu terukur sesuai dengan kemampuan kita, maka semakin banyak pundi-pundi ibadah dan amal serta pahala yang kita dapatkan di bulan puasa ini. Karena itu malu sama Tuhan kalau puasa bikin kita lemes dan akhirnya tidak bersemangat dan membuat kita rebahan doang. Karena seolah-olah puasa itu menyiksa, padahal puasa itu adalah kenikmatan. Melihat STV nih, terus mengembangkan acara seperti ini Ramadan, seperti apa nih? Iya, jadi kita ingin vibes Ramadan yang sudah dibangun oleh Allah dengan salah satunya diikatnya setan-setan, dibukanya pintu neraka, surga, ditutupnya pintu neraka, itu juga bersambung secara estafet kepada kita dengan kita juga bentuk vibes yang Ramadan ini. Bukan hanya bagi kita yang muslim, tapi bagi saudara-saudara kita yang non muslim juga, bentuk agar ini menjadi bulan yang betul-betul indah. Bulan saling memaafkan bagi yang bertengkar, bulan saling berbagi bagi yang membutuhkan, bulan penuh dengan kemeriahan yang positif. Pokoknya segala sesuatu yang positif agar terkoneksi antara keinginan Allah dan apa yang kita lakukan. Terakhir, harapan nih buat anak muda di luar sana yang mungkin masih malas beribadah, puasa yang lain mungkin. Buat anak muda di luar yang masih malas beribadah, Anda mau jadi apa? Anda diciptakan untuk beribadah. Kalau Anda tidak beribadah, Anda Oke, terima kasih. siap, terima kasih.